Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih lil barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Walhamdulillah, masih dalam pembahasan muqaddimah fi ilmi riwayah dalam daurah karantina Mabadi' ilmi tajwid. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya bahwa asas dalam periwayatan itu sebetulnya dua, as-sama' wal qira'ah. Asas dalam periwayatan maksudnya adalah kapan seseorang bisa disebut tersambung sanadnya. Maka seseorang bisa disebut bersanad, bisa disebut tersambung sanadnya apabila dia melakukan salah satu dari sama' atau qiraah atau arad, ya, sama qiraah dan arad zaman sekarang disamakan para ulama. Begitu. Namun realitanya kadang-kadang ada orang yang sama'nya tidak sempurna. Ada orang yang qiraahnya tidak sempurna. Maka ada cara lain agar maten yang tidak didengar, maten yang tidak bisa dibaca, yang tidak sempat dibacakan itu bisa tetap terhitung ittisalus sanad. Tetap terhitung tersambung sanadnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ijazah. Apa makna ijazah? Dalam ilmu riwayah yang disebut dengan ijazah artinya adalah membolehkan sesuatu. Ajaza yujizu ijazatan. Membuat jadi jaiz. Membuat jadi jaiz. Atau izin, adzina ya'dzanu. Ya, mengizinkan, begitu. Sedangkan secara istilah, maka Dr. Umar An-Nasyuqati mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ijazah artinya adalah fa'innaha idhnun fir riwayah. Jadi yang namanya ijazah itu adalah izin untuk meriwayatkan. Lafzan au katban. Baik itu secara lafaz atau secara tertulis. Jadi ijazah ada dua versi, ada dua jenis. Ijazah lafzan wa ijazah katban atau kitabatan. Yufidul ikhbaril ijmali urfan. Yang dapat memberikan faidah berupa khabar ijmali secara global sesuai dengan urfnya. Begitu. Maksudnya apa? Tidak mesti kalimatnya itu saya ijazahkan, enggak mesti. Dengan kalimat saya izinkan untuk meriwayatkan, itu ijazah namanya. Saya izinkan untuk ini, saya berikan ini, silahkan kamu ajarkan. Itu semuanya izin. Jadi lafadznya bebas, tulisannya bebas. Yang penting maksudnya ya, secara global itu sesuai dengan urf. Maksudnya adalah izin untuk meriwayatkan. Maka ketika seseorang telah mendapatkan izin untuk meriwayatkan, artinya dia memiliki ketersambungan sanad atas matan yang diizinkan tadi. Begitu. Kemudian
beberapa hal yang mesti diperhatikan terkait permasalahan riwayah bil ijazah. Apa maksudnya riwayah bil ijazah? Meriwayatkan dengan jalur ijazah, bukan dengan jalur sama', bukan dengan jalur qiraah awil arad. Yang pertama, ijazah itu sejatinya bukanlah akad yang mengharuskan adanya ijab dan qabul. Jadi sebetulnya nggak wajib. Ketika gurunya mengatakan ajaztuka, kita jawab qabiltu, itu nggak wajib. Dan tetap sah, kalaupun kita nggak mau tetap sah. Kenapa? Karena manzilahnya ijazah adalah manzilatul hadiyah. Jadi sama seperti orang ngasih hadiah, nggak perlu saya terima ya, udah terima, itu hadiah. Walaupun dipaksa, walaupun dia nggak mau, ya dia telah menerimanya secara terpaksa. Begitu ya, seperti itu. Namun ada juga sebagian ulama menekankan pentingnya ijab dan qabul dalam pengijazahan adaban, bukan syaraton. Secara adab saja, bukan syarat sahnya. Kemudian, ijazah diberikan kepada orang tertentu, muayyan, yang telah jelas ditentukan siapa orangnya. Jadi ijazah itu harus ditentukan orangnya. Semakin luas cakupannya, maka semakin kecil nilai ijazahnya. Semakin luas cakupannya, maka semakin kecil nilai ijazahnya. Semakin spesifik ijazah diberikan pada seorang, maka semakin tinggi nilai ijazahnya. Maka ijazah personal lebih tinggi daripada ijazah yang diberikan secara berkelompok. Seperti misalnya sebagian guru-guru kami suka mengijazahkan, saya ijazahkan seluruh periwayatan saya untuk seluruh anggota WhatsApp ini, misalnya begitu. Kalau dulu grup Facebook, sering dapat ijazah tuh grup Facebook tuh. Grup yang rajin majelis sama, sebagian masyayikh langsung, saya ijazahkan untuk seluruh member grup Facebook ini. Membernya ada berapa? Ada 5.000, 10.000. Berarti ditentukan orangnya member itu. Tapi semakin luas, semakin kecil nilai ijazahnya. Begitu. Makanya sebagian orang, misalnya para admin merasa nggak cukup dengan sekadar member, pengen ditulis namanya supaya spesifik. Biasanya para masyayikh nulis di sana, saya ijazahkan seluruh periwayatan saya kepada yang pertama syekh ini yang dijazahkan, sisanya dan juga seluruh anggota grup yang diasuh oleh syekh tersebut, misalnya begitu. Begitu ya. Dan ijazah tidak diberikan kepada seseorang yang belum ada, seperti bayi yang belum lahir. Kalau bayi ini lahir saya ijazahkan, belum, nggak sah, karena belum ada. Atau tidak jelas, saya ijazahkan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Siapa? Ya. Dan belum ditentukan secara pasti, saya ijazahkan anakmu. Yang mana? Yang mana aja deh, terserah, nggak bisa kayak gitu. Anak saya ada 11, yang mana Syekh? Kecuali saya bilang semuanya, jelas berarti kan. Saya ijazahkan istrimu, istri saya ada 3 Syekh, gimana yang mana nih? Nah, gitu ya misalnya. Sebagian ulama membolehkan pengijazahan bagi yang belum ada dengan syarat lafadznya jelas dan disandarkan pada yang hadir. Seperti misalnya, saya ijazahkan kamu dan anakmu yang akan lahir itu. Udah jelas kan? Kamunya ada, anaknya dia udah jelas. Cuma sebagian ulama yang lain tidak mengesahkannya. Jadi lebih baik tidak dilakukan. Nunggu lahir aja sih. Tapi khawatirnya syekhnya keburu wafat kalau lahir, ini syekhnya udah kritis. Nah, misalnya begitu. Ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Namun kebanyakan ulama menyatakan tidak tersambung sanadnya kalau ijazah itu diberikan ketika dia belum ada, belum wujud. Begitu. Baik. Lain halnya kalau orangnya udah ada tapi tidak hadir. Itu sah. Orangnya tidak ada tapi tidak, orangnya ada tapi tidak hadir. Adikmu itu siapa namanya? Misalnya si fulan. Oh iya, saya ijazahkan juga adikmu. Yang lagi di sana misalnya. Itu sah karena orangnya ada. Cuma enggak hadir di depan syekhnya aja. Begitu ya. Baik. Nah ini, ijazah bagi yang tidak hadir tidak sah apabila mujiz dan mujaz tidak hidup sezaman. Jadi kalau hidup sezaman enggak masalah. Syekhnya ada, orangnya ada tapi enggak ketemu langsung, maka ijazahnya sah. Tapi kalau tidak sezaman tidak sah. Tidak sezaman itu kayak gimana? Tadi syekhnya meninggal, anaknya baru lahir, enggak sezaman. Enggak sah berarti kalau begitu, ya. Atau misalnya seperti ijazahnya Syekh Yasin Padani. Saya ijazahkan seluruh orang yang baca kitab saya, misalnya begitu. Kita baca kitab beliau, sah enggak? Ya enggak, Syekh Yasin sudah wafat. Syekh Yasin sudah wafat. Ya kan? Begitu. Kenapa? Karena tidak sezaman. Jadi tidak ittisalus sanad. Sahnya ijazah yang diberikan kepada anak-anak yang belum mencapai usia tamyiz. Jadi anak-anak mendapatkan ijazah sah walaupun belum tamyiz, sehingga bayi yang baru lahir itu sah mendapatkan ijazah. Ya, seperti Imam As-Suyuti yang digambarkan beliau ini ketika mendapatkan ijazah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani itu masih bayi, belum tamyiz.
Begitu. Mayoritas ulama berpendapat ijazah tersebut sah walaupun sang anak baru berusia 1 hari kelahiran. Baru lahir ada syekhnya ngejenguk, wah saya ijazahin anak saya baru lahir saya. Langsung dia jadi murid gitu. Subhanallah. Itu boleh. Makanya kebiasaan ulama zaman dulu sering bawa anak-anaknya ke majelis-majelis sama, majelis qiraah dan majelis ijazah. Walaupun anaknya masih istilahnya masih bayi merah. Yang penting nyambung dulu sanadnya buat keberkahan. Kata mereka begitu. Masalah diroyahnya belakangan. Yang penting nyambung dulu sanadnya dapat berkah, dapat doa dari syekhnya. Begitu ya. Apalagi kalau anak-anaknya udah agak besar. Makanya ada istilah hadits musalsal bil awaliyah. Hadits musalsal bil awaliyah itu gara-gara apa? Gara-gara ada orang tua yang bawa anak kecil kepada majelisnya Sufyan bin Uyainah. Begitu. Syekh, guru saya, tolong nih bacakan hadis kepada anak saya. Tapi ini udah tamyiz sih karena udah baca hadis. Tapi luar biasa kan orang tuanya. Bacakan hadis kepada dia sehingga hadis itu menjadi hadis yang pertama kali didengar darimu. Awalnya itu. Tolong bacakan hadis kepada dia sehingga hadis itu menjadi hadis yang pertama dia dengar darimu. Maka Imam Sufyan bin Uyainah membacakan hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka Abdurrahman ketika besarnya kemudian selalu membacakan hadis itu di awal majelis. Inilah hadis yang pertama kali saya dengar dari guru saya Sufyan bin Uyainah. Murid-muridnya Abdurrahman kayak gitu juga. Inilah hadis yang pertama kali saya dengar dari guru saya, dari gurunya Sufyan bin Uyainah. Terus sampai sekarang, zaman sekarang, para masyayikh kalau majelis sama yang mereka paham riwayat, pasti belum ngapa-ngapain langsung baca hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Supaya apa? Supaya hadis itu menjadi hadis yang pertama kali kita dengar dari guru kita. Begitu. Sehingga ketersambungannya bukan cuma sanadnya nyambung, tapi sifat sanadnya pun nyambung. Apa sifat sanadnya? Menjadi hadis yang pertama kali didengar. Subhanallah. Itu luar biasa Islam itu. Nggak ada di agama lain begini. Ya, hadis yang pertama kali dengar dari generasi ke generasi. Saya Ghausani ketika datang di Al-Hikam, belum ngapa-ngapain langsung cerita. Saya dulu datang ke rumahnya Syekh Yasin Fadani di Mekah. Dan beliau membacakan hadisnya. Hadis musalsal bil awaliyah. Ar-rahimun yarhamur rahman yarhamu fil ardi yarhamu fis sama. Maka saya di sini sebelum saya berbicara banyak, saya bacakan hadis ini kepada antum yang hadir di sini semuanya. Begitu. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Siapa? Syekh Ghausani. Iya, beliau muridnya Syekh Yasin Fadani. Makanya bukan beliau yang cerita, Syekh Zakaria yang cerita. Kalau Syekh Zakaria muridnya Syekh Yasin Fadani juga yang dulu di Pekanbaru. Sama juga baca musalsal bil awaliyah juga, belum ngapa-ngapain ya. Dan beliau mengatakan, saya dapat sanad dari orang Indonesia dan saya sekarang mengembalikannya ke Indonesia. Dia kan dapat sanad dari Syekh Yasin, orang Indonesia. Nah, saya mengembalikan, ijazahkan pada antum semua yang hadir di sini ke Indonesia. Minal Indonesia ilal Indonesiin, kata beliau. Dari orang Indonesia, Syekh Yasin Fadani untuk orang-orang Indonesia. Murid Syekh Yasin banyak. Kalau di sini Jakarta Kiai Ahmad Marwazi. Suka ngisi di Al-Hikam beliau. Kalau kajian rutinnya di Tebet, Zawiyah Raudhah Az-Zawiyah, kebalik, Raudhah Az-Zawiyah. Kalau di Garut ada Kiai Ahmad Tontowi. Kalau yang di Banjar ada Syekh Banjar itu. Kemudian yang dulu udah meninggal Mbah Mun. Terus kalau di luar banyak ya, Syekh Yasin, Syekh Zakaria, kemudian siapa yang suka ngijazah Syekh Yusuf Marashli, banyak. Baik, syurutu qabuli ijazah. Syarat-syarat ijazah bisa diterima. Beberapa syarat yang mesti diperhatikan agar ijazah kita ini sah dan bisa menyambungkan sanad. Yang pertama adalah terjadi muqabalah antara guru dengan murid. Ini yang paling tinggi, benar-benar ketemu. Yang paling tinggi ijazah itu disyaratkan bertemu. Maka kedudukan ijazah yang diberikannya bertemu secara langsung, bertatap muka, ini lebih tinggi daripada ijazah yang diberikan secara tidak bertatap muka. Namun kebanyakan ulama mengesahkan pertemuan seorang yang terpercaya tanpa bertemu guru secara langsung, diwakilkan. Istilahnya istida'ah. Istida'ah itu adalah surat permohonan untuk memberikan ijazah. Seperti misalnya beberapa ikhwan dulu silaturahim ke Mbah Maimun, ya. Kemudian minta istida'ah kepada Mbah Maimun untuk seluruh anggota grup Mujaz di WhatsApp itu. Maka Mbah Maimun ngasih tanda tangan, dipoto itunya, dipoto apa? Dipoto istida'ahnya,
langsung diposting. Ini alhamdulillah seluruh anggota grup ini mendapatkan ijazah dari Mbah Maimun. Waktu itu termasuk saya di dalamnya. Begitu misalnya. Termasuk juga dulu ketika di Ishkarima ada Syekh Muhammad Muwafaq Al-Murabi. Ya, beliau mursyidnya Tariqah Syadziliyah. Juga kami bawa istid'a ke sana. Saya yang ketemu langsung dengan beberapa ikhwan, bawa istid'a dicap. Terus kemudian diserahkan ke WhatsApp. Ini alhamdulillah grup Mujaz mendapatkan ijazah dari Syekh Muhammad Muwafaq Al-Murabi. Itu istid'a namanya. Ustadz Rikrik sering bawa istid'a kemana-mana. Makanya tiba-tiba alhamdulillah ada istid'a untuk grup ini. Alhamdulillah. Atau kadang-kadang biasa suruh ngabsen. Yo, yang mau namanya masuk di dalam istid'a silakan ngabsen. Jadi bukan cuma grup ini tapi nama-namanya nanti di halaman belakangnya ada semua. Oh, begitu ya. Itu namanya al-istid'a. Dan saya beberapa kali datang ke para masyayikh begitu. Jadi kalau misalnya Syekh mengijazahkan, saya langsung, Syekh minta ijazah buat istri dan anak-anak saya. Saya ijazahkan juga. Begitu. Seperti itu. Makanya dapat terus, anak-anak saya itu dapat terus. Saya dapat ijazah dari Syekh, pasti anak-anak saya dapat. Karena saya minta. Seorang mujiz atau orang yang memberikan ijazah merupakan orang yang memiliki ilmu pada apa yang diijazahkan. Maksudnya dia paham ilmu riwayah minimal. Enggak mesti diroyahnya. Yang penting dia paham. Matan apa itu? Jangan sampai nggak paham gitu. Dia matan apa ini? Ya. Terpercaya agamanya, ya, fiqh, dan dikenal ilmunya. Maksudnya memahami ilmu riwayah. Minimal ia memahami apa maksud dari pengijazahan. Itu minimal. Maksud pengijazahan apa sih? Dan sahih periwayatannya walaupun bukan ulama. Jadi sah periwayatan bukan ulama seperti kasusnya Ibnu Shihnah. Diajarin dulu apa periwayatan, dikasih tahu dulu, ditalkin dulu, nggak apa-apa. Ya. Inilah yang dianut oleh kebanyakan ulama kontemporer. Jadi yang penting paham, termasuk Ajengan Qudsi itu awalnya belum paham. Beliau punya ijazah ya dari Syekh Sulaiman bin Hamdan Al-Hambali, tapi nggak paham ini apa sampai kemudian dikasih penjelasan oleh Ustadz Rikrik Aulia Rahman. Ini namanya ijazah, berarti ajengan itu punya sanad kepada Syekh Sulaiman Al-Hamdan. Kemudian nanti bisa mengijazahkan kembali untuk riwayat-riwayat ini, dikasih tahu, dikasih penjelasan. Oh begitu maksud, baru paham. Akhirnya mengadakan beberapa majelis sampai-sampai beberapa masyayikh dari luar kalau datang ke Indonesia itu menyempatkan diri untuk berkunjung kepada beliau. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara satu lembar ijazah. Ijazah Sunan Abi Dawud waktu itu. Jadi beliau itu qadarullah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mau pulang haji, kapalnya nunggu beberapa pekan bahkan hampir 1 bulan. Zaman dulu begitu ternyata, nunggu kapalnya itu, ya. Untuk menunggu maka beliau nyari majelis di Masjid Al-Haram itu. Tapi kata beliau, yang lain tuh majelis tuh rame katanya. Ada majelis yang sepi. Berdua sama sahabat beliau waktu itu. Ini aja deh kayaknya enak sepi gitu. Ternyata mau ngaji Sunan Abi Dawud. Begitu. Selesai ngaji, dikasih ijazah tertulis. Ada ijazah. Diceklah sama Ustadz Rikrik, oh ini asli, valid. Subhanallah. Diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sekarang udah makin sepuh. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan beliau, memberkahi usianya. Dan antum yang belum dapat ijazah dari beliau mudah-mudahan bisa dapat rezekinya. Sering beliau ngadain pengijazahan. Ezra juga datang ke sana waktu itu, ke Ajengan Qudsi. Dapat ijazah khos dan ijazah ammah. Ijazah khos dan ijazah ammah. Sebagian ulama mensyaratkan keahlian dan ilmu bagi mujaz. Ini misalnya Imam Malik. Imam Malik mensyaratkan ilmu. Jadi nggak boleh meriwayatkan kalau nggak paham di riwayahnya. Minimal paham di riwayah secara umum. Namun kebanyakan ulama tidak berpendapat demikian. Ya, begitu. Kenapa? Karena syarat keahlian itu syarat al-ada bukan syarat at-tahammul. Jadi kalau yang nerima ijazah mah bebas siapa aja. Bebas siapa aja. Yang nerima ijazah bebas siapa aja. Adapun yang al-ada yang melakukan atau memberikan ijazah dia harus punya ilmu minimal ilmu riwayah. Kemudian al-ijazah yang belum didapatkan seorang mujiz kemudian diberikan kepada mujaz, ijazah tidak sah, jelas. Misalnya ada guru yang baru menjanjikan. Nanti antum dapat ijazah dari saya. Tiba-tiba dia merasa sudah dapat ijazah. Oh, nanti dapat ijazah. Ada muridnya datang. Kamu saya ijazahkan dari Syekh Fulan. Padahal belum. Maka ini tidak sah. Ya jelas. Begitu. Baik. Ini berkaitan dengan beberapa syarat yang mesti diperhatikan agar ijazah riwayah kita diterima. Ijazah riwayah. Agar sanadnya sah tersambung. Dr. Umal An-Nasyuqati setidaknya menyebutkan manfaat ijazah. Apa sih manfaat ijazah? Buat apa ijazah?
kalau cuma izin-izin doang. Maka beliau mengatakan salah satu sebab terjaganya ilmu dan kitab-kitab. Ilmu dan kitab, terutama kitab yang ada ijazahnya, itu lebih diperhatikan oleh penuntut ilmu dibandingkan kitab yang ada ijazahnya. Itu udah pasti. Kitab yang ada sanadnya lebih diperhatikan dan kitab yang ada sanadnya. Ya, walaupun ada beberapa kitab terkenal yang sanadnya munqati'. Contohnya apa? Ta'limul Muta'alim. Ini kitab yang sanadnya nggak jelas. Karena penulisnya aja nggak jelas siapa. Belum valid siapa Syekh Az-Zarnuji itu. Lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, siapa gurunya, siapa muridnya, belum valid. Baru perkiraan, kemungkinan ini, kemungkinan itu. Kalau orangnya aja baru perkiraan, apalagi sanadnya. Karena kitab ini wijadah. Jadi ada orang yang menemukan kitab ini, kemudian ditahqiq, ya, bagus, diajarkan. Atau misalnya juga kitab hadis Baiquniyah. Siapa Imam Al-Baiquni? Ini pun para ulama masih beda pendapat. Maka kalau saya kadang-kadang suka kasihan dengan orang-orang yang nggak paham hal ini. Mereka dapat ijazah bersanad Ta'limul Muta'alim, dapat ijazah bersanad Baiquni. Ini gimana ceritanya? Orang belum valid kok, ya. Termasuk Tuhfatul Atfal. Cuma kalau Tuhfatul Atfal seperti yang telah dijelaskan, ada kemungkinan masih tersambung melalui Syekh Nasr Al-Hurini. Begitu. Tapi kalau Syekh Mutawali, ya beliau belum bisa dipastikan validitasnya. Keabsahannya belum bisa dipastikan dari Syekh Mutawali. Begitu. Cuma karena memang populer, dijaga sama orang, dijaga. Tapi kitab-kitab lain yang gak ada sanadnya, ya dapat dikatakan bisa punah. Begitu. Makanya dalam Islam hampir setiap kitab itu punya sanad. Hampir setiap kitab punya sanad. Yang kedua, menambal dari apa-apa yang tertinggal saat sama' maupun qiraah sehingga sanadnya tersambung secara sempurna. Jadi kalau antum mendengar atau dalam majelis sama' atau misalnya dalam majelis qiraah ada kalimat yang tidak terdengar, ada kalimat yang tidak terbaca, maka statusnya itu tidak tersambung sanadnya kalimat tersebut. Misalnya baca Tuhfatul Atfal, kelewat satu bait kelima misalnya. Maka bait kelima ini statusnya terputus sanadnya. Sampai kapan? Sampai antum baca atau antum dengar dari guru kalimat tersebut. Gimana kalau gurunya udah nggak ada waktu lagi? Maka boleh dianggap tersambung sanadnya kalau gurunya mengatakan saya izinkan untuk meriwayatkan yang tidak terdengar itu. Saya ijazahkan juga yang tidak terdengar itu. Begitu. Makanya jadi tersambung semuanya. Kemudian mempermudah sebab-sebab periwayatan bagi orang yang kesulitan melakukan rihlah. Kan yang namanya ijazah gampang. Bisa lewat telepon. Waktunya pun nggak lama, nggak kayak majelis sama. Majelis sama kalau mantan-mantan pendek bisa 10-15 menit. Ijazah 2 menit selesai. Saya minta ijazah, ijazatan sahihatan selesai gitu kan. Maka ini adalah kesempatan bagi banyak orang yang memiliki keterbatasan. Bisa jadi gurunya sibuk, muridnya sibuk, gurunya rihlahnya sebentar, keliling Indonesianya banyak waktunya, tapi cuma 2 jam waktu di satu tempat, nggak bisa banyak baca kitab, maka minimal dapat ijazah dulu. Nanti baca kitabnya belakangan kalau luang. Begitu. Jadi minimal tersambung dulu sanadnya, minimal punya silsilah sanad dulu terhadap syekh tersebut sehingga mudah-mudahan dapat percikan-percikan keberkahan. Itu dulu. Begitu. Kemudian memperbanyak jalur-jalur periwayatan. Memperbanyak jalur-jalur iktsarul isnad, ya. Memperbanyak sanad. Iktsarul riwayah, iktsarul turuq, memperbanyak riwayat. Atau iktsarul ustad, iktsarul syuyukh, memperbanyak guru. Itu dianjurkan oleh para ulama, ya. Serta meninggikan sanad. Bisa jadi kita majelis sama suatu kitab, misal katakanlah Jazariyah, majelis sama Jazariyah. Ternyata syekhnya sanadnya tingkatan ke 15 misalnya begitu. Jazariyah. Kemudian ada syekh yang lebih tinggi, tapi nggak bisa lama-lama. Waduh, kalau baca nggak sempat, ya minta ijazah aja kan. Syekh tolong ijazahkan matan Muqaddimah Jazariyah pada saya. Supaya naik 1 atau 2 tingkat, kan lumayan. Lebih dekat kepada Imam Ibnu Jazari nantinya. Nah itu diantara faidah ijazah. Termasuk dalam Al-Quran. Makanya Al-Imam Ibnu Jazari beberapa kali mengijazahkan muridnya. Al-Imam Ibnu Jazari beberapa kali mengijazahkan muridnya tanpa muridnya membaca. Cuma memang Ibnu Jazari mensyaratkan ahliyah. Kalau masalah qiraat mensyaratkan keahlian. Udah tahu muridnya ini ulama besar. Seperti yang dilakukan kepada Syekh atau Al-Imam Ridwan Al-Uqbi. Ya, ketemu di Mekah lagi haji. Ya, lagi haji nggak sempat baca, mau rihlah segala macam. Ya udahlah saya ijazahkan antum, saya udah tahu kapasitas antum kan. Begitu. Itu contohnya. Makanya di antara sebagian ulama sekarang ada juga yang seperti itu. Yang penting
ijazahnya aja dulu begitu. Bacanya sama yang lain aja bacanya sama lain. Belajarin sama yang lain, ijazah sama saya gitu. Ada sebagian ulama begitu. Baik. Ini berkaitan dengan faidah-faidah ijazah fir riwayah. Kemudian min anwa'il ijazah. Ini agak cukup banyak nih. Berkaitan dengan jenis-jenis ijazah. Mohon teliti berkaitan dengan jenis-jenis ijazah. Yang pertama, ijazah khassah. Apa itu ijazah khassah? Ijazah yang diberikan seseorang untuk orang tertentu dalam riwayat tertentu. Itu namanya ijazah khassah. Contoh, ijazah yang diberikan seorang, misalnya saya memberikan kepada orang tertentu, misalnya antum yang hadir di sini, 1, 2, 3, yang online, yang di Zoom, misalnya begitu. Untuk riwayat tertentu, misalnya saya katakan, saya Laili Al-Fadli, mengijazahkan kepada yang hadir sekarang, matan Muqaddimah Jazariyah. Maka antum semuanya sudah dapat ijazah Muqaddimah Jazariyah. Dengan riwayat yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Yang ada di, sanadnya ada di buku maupun ada di buku terjemah tafsirah maupun buku di risalah tajwidiyah. Maka orang yang hadir sekarang, baik secara live ataupun langsung hadir di sini, udah dapat punya ijazah apa? Muqaddimah Jazariyah. Tanpa harus baca, tanpa harus mendengar matannya. Begitu. Itu namanya ijazah khassah. Diberikan dari seseorang kepada orang tertentu untuk riwayat tertentu. Inilah ijazah yang paling tinggi kedudukannya. Inilah ijazah yang paling tinggi kedudukannya. Ijazah khassah. Khusus kitabnya disebutkan, khusus orangnya disebutkan. Bagi kita. Yang kedua, ijazah mutlaqah. Ijazah mutlaqah. Apa itu ijazah mutlaqah? Ijazah yang diberikan seorang untuk orang tertentu tapi riwayatnya tidak ditentukan. Seluruh riwayatnya. Ini yang sering dilakukan oleh para ulama besar. Di penghujung majelis biasanya. Saya ijazahkan kepada antum yang hadir untuk seluruh riwayat yang sah milik saya. Misalnya saya sekarang di sini, saya Laili Al-Fadli, mengijazahkan pada antum yang hadir di sini seluruh periwayatan yang sah yang ada pada diri saya. Cuma para ulama mengatakan selain Al-Quran. Nggak bisa kalau Al-Quran. Jadi kalau sifatnya begitu nggak bisa. Kecuali kalau syekhnya bilang juga Al-Quran, misalnya begitu, maka itu sah. Tapi kalau enggak. Begitu. Kebanyakan ulama mengakui keabsahan ijazah ini dengan syarat muridnya telah memastikan periwayatan guru. Jadi antum harus tahu periwayatan yang memberi ijazahnya apa saja. Periwayatan yang dimiliki mujiznya ini apa saja. Begitu. Ya, jadi ketika saya bilang ke antum, saya ijazahkan seluruh riwayat milik saya, maka antum harus tahu ijazah saya apa saja sebelum mengijazahkan pada orang lain. Begitu. Harus dipastikan. Oleh karena itu, sebagian ulama kemudian membuat kitab yang namanya Tsabat. Apa itu Tsabat? Tsabat itu adalah sebuah kitab yang disusun yang isinya adalah nama-nama guru dan juga nama-nama riwayatnya. Itu namanya Tsabat. Ustaz Dikrik misalnya banyak Tsabat. Tsabat As-Suryanjiyah 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ada 5 jilid. Karena kecil-kecil, disatuin jadi satu. Jadi nanti di sana disebutkan, saya mendapatkan riwayat dari guru ini untuk kitab apa saja, saya dapat riwayat dari guru ini untuk ijazah apa saja, saya mendengar apa saja dari guru ini, saya membaca apa saja dari guru ini. Itu biasakan dicatat. Supaya murid-murid antum nanti bisa memastikan ijazah atau riwayat antum itu apa saja. Minimal yang penting-penting. Ya. Makanya saya di beberapa buku saya tulis itu, saya catat itu supaya nggak lupa. Saya mendengar Sahih Bukhari misalnya dari Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, Sahih Muslim. Kan dari Syekh Hamid itu saya ikut daurah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Imam Malik, sama Sunan Abi Dawud, sama At-Tirmidzi. Abi Dawud yang nggak sempat. Waktu itu Aisyah sakit, parah sakitnya dulu, muntaber, sampai di opname. Saya mau ke Bogor, Aisyah sakit, nggak jadi ikut jadi. Habis Lebaran itu. Begitu waktu Sunan Abi Dawud. Kemudian rencana mau dilanjuti ke Nasai cuma belum, ya, karena keburu Covid waktu itu. Biasanya rutin tiap tahun habis Lebaran, Covid nggak ada, sampai sekarang belum ada lagi majelisnya Syekh Hamid Akram Al-Bukhari. Dulu rencananya mau 9 hadis itu hatam di Wadi Mubarak. Cuma sekarang
belum ada lagi ya. Kemudian Sahih Muslim kemarin yang di Pekanbaru, alhamdulillah khatam juga Sahih Muslim. Kemudian beberapa hadis dari ajangan Qudsi. Kemudian yang online, banyak yang online, cuma potong-potong online. Saya nggak sanggup, soalnya waktu online itu waktu Indonesia biasanya jam 12 malam, jam 2 malam, jam 3 pagi. Karena di Mesir atau di Arab jam 10 malam atau jam 11 malam baru mulai. Ya, biasanya tuh. Kemudian matan-matan tajwid. Dulu biasanya bulan Ramadan Syekh Ghazali selalu ngadain majelis ba'da tarawih di sana. Ba'da tarawih di Turki. Beliau kan tinggal di Turki. Ba'da tarawih di Turki beliau ngadain majelis. Sekitar jam 10 atau jam 11 malam dari sana. Berarti di sini sekitar 3 atau 4 jam. Berarti sekitar jam 2, jam 1 atau jam 2 pagi. Saya beberapa kali menyempatkan diri sengaja ikut daurah beliau, Khokoniyah. Beberapa daurah tajwid, kitab tajwid beliau didaurahkan. Itu biasanya Ramadan. Saya Ghazali rutin. Begitu. Ya. Ramadan kemarin kitab tajwid beliau didaurahkan. Dapat ijazahnya dari Syekh Ghazali. Begitu. Dan tentu kalau di majelis-majelis yang umum dikasih ijazah mutlaqah dari Syekh Ghazali. Begitu. Jadi antum harus tahu periwayatannya. Gimana pengen tahu periwayatannya Syekh Ghazali? Ada sahabatnya. Gimana pengen tahu periwayatannya Syekh Hamid Akram Al-Bukhari? Ada sahabatnya. Gimana pengen tahu periwayatannya Ustaz Riki Oleh Rahman? Ada sahabatnya. Begitu. Mereka rata-rata punya sahabat. Minimal ada catatan kecil yang bisa diberikan pada murid, ini loh periwayatan-periwayatan saya. Walaupun nggak lengkap sanad, yang penting kita tahu, tulis di situ gurunya siapa. Sehingga ketika murid kita ingin mencari tahu cukup nyari sahabat dari guru kita kan. Nah begitu. Minimal seperti itu. Kemudian yang ketiga, ijazah yang diberikan kepada orang yang belum ditentukan. Atas riwayat juga yang belum ditentukan. Orangnya nggak jelas yang mana. Ini namanya ijazah amma, seperti ijazahnya Syekh Yasin Fadani, saya ijazahkan seluruh orang yang hidup sezaman dengan saya. Siapa semuanya? Sedunia. Nggak jelas. Terlalu luas. Ini terlalu luas. Jadi saya Yasin Fadani pernah bilang seperti itu ketika beliau masih hidup. Saya ijazahkan seluruh orang yang hidup sezaman dengan saya. Ini terlalu luas. Nggak jelas. Begitu. Ijazah amma secara mutlak, seperti orang yang berkata, aku mengijazahkan seluruh kaum muslimin. Aku telah mengijazahkan seluruh orang hidup pada masaku. Para ulama berbeda pendapat. Ini sah apa kayak begini nih? Ya. Para ulama berbeda pendapat, sah atau tidak. Ya. Kemudian yang muqayyad. Nah ini ijazahnya ammah tapi dibatasi dengan batas yang lebih sempit. Seperti perkataan seorang, aku mengijazahkan seluruh penuntut ilmu di madrasah A, di ma'had A. Itu pun luas juga sebetulnya. Ya. Atau aku telah mengijazahkan seluruh anak-anakmu yang lahir pada saat aku masih hidup. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Apakah sah atau tidak? Yang pasti begini, semakin sempit ruang lingkupnya, maka tingkat keabsahannya semakin tinggi. Semakin besar ruang lingkupnya, maka tingkat keabsahannya semakin kecil. Begitu aja. Makanya zaman sekarang istilah ijazah ammah itu bukan untuk yang ini. Kan tadi ijazah ada berapa? Ada 3 ya. Ijazah khosoh, ijazah mutlaqah, dan ijazah ammah. Zaman sekarang kalau ada syekh yang ngasih ijazah ammah, itu sebetulnya maksudnya ijazah mutlaqah. Kenapa? Karena orangnya sudah ditentukan. Adapun ijazah ammah yang ini, yang terlalu luas, itu zaman sekarang jarang digunakan. Jadi untuk pembagian ijazah secara prakteknya zaman sekarang cuma ada 2. Ijazah khosoh, ijazah ammah. Ijazah khosoh jelas. Riwayatnya riwayat apa? Siapa yang memberikannya, siapa yang diberinya, itu jelas. Yang kedua adalah ijazah ammah. Ijazah ammah itu apa? Ijazah mutlaqah maksudnya. Begitu. Adapun ijazah ammah yang dijelaskan di kitab-kitab ini, maka zaman sekarang hampir tidak digunakan. Kenapa? Karena cakupannya terlalu luas. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya antum dapat ijazah ammah, itu maksudnya ijazah mutlaqah sebetulnya. Gimana? Si guru udah ijazah mutlaqah. Terus besoknya ternyata guru ini dapat ijazah baru begitu. Apakah ijazah baru ini berlaku juga? Kalau misalnya seorang guru sudah memberikan ijazah mutlaqah atau ammah, katakan seperti itu. Kemudian guru ini dapat ijazah baru, dapat sanad baru. Apakah otomatis sanad yang baru ini juga include di dalam ijazah yang diberikan kemarin?
Iya, kalau si gurunya masih hidup, muridnya masih hidup, dan ijazah tersebut diberikan ketika muridnya yang menerima masih hidup. Itu sudah otomatis. Itu sudah otomatis. Kenapa? Karena mutlak. Seluruh periwayatan yang sah dari diri saya. Pertanyaannya, periwayatan itu sah atau enggak? Sah. Sah. Jadi selama riwayatnya sah, maka kita terima. Makanya para ulama ahli riwayah yang namanya tsabat itu selalu diperbaharui oleh mereka supaya murid-muridnya tahu yang baru apa saja. Murid-muridnya yang sudah dapat ijazah mutlaqah atau ijazah amah itu tahu si gurunya ini sekarang dapat ijazahnya apa saja. Begitu. Memang ada sebagian kecil ulama mengatakan tidak sah, makanya mereka mengatakan oleh karena itu jangan tergesa-gesa memberi ijazah. Ada yang mensyaratkan ngasih ijazah atau ngadain majelis sama, ngadain majelis arad itu nanti kalau usia minimal 40. Ya. Kenapa? Karena dianggap ketika usianya 40 ya nggak akan ada pembaharuan yang signifikan. Udah selesai lah nuntut ilmunya begitu. Tapi kebanyakan ulama melengkar. Biasanya sah. Gitu. Jadi ketika guru kita sudah bilang, saya mengijazahkan kepadamu seluruh riwayat yang sah yang saya miliki, maka ketika gurunya ini mendapatkan ijazah baru, sanad baru, riwayat baru, dan antum masih hidup ketika gurunya tersebut menerima, maka itu sah periwayatannya. Kenapa? Karena kalimatnya mutlak, seluruh riwayat yang sah bagi saya. Itu kalimat itu yang jadi acuan. Seluruh riwayat yang sah bagi saya. Jadi selama riwayatnya sah, maka include, termasuk di dalamnya. Begitu, Allahu a'lam bishawab. Nah ini berkaitan dengan ijazah ammah. Penting untuk diperhatikan bahwa ijazah ammah hampir tidak ada lagi yang mengamalkannya. Ijazah ammah yang di kitab-kitab tadi, pengertian ijazah ammah dari kitab itu udah nggak ada yang mengamalkan. Sedangkan ijazah mutlaqah masih diamalkan. Kalau ijazah mutlaqah masih diamalkan. Namun istilahnya jarang digunakan. Para ulama bilangnya bukan ijazah mutlaqah. Terus ijazah apa dibilangnya? Ijazah ammah. Jadi ganti istilah. Begitu. Ganti istilah. Nah ini penting. Jadi ketika ada guru yang memberikan ijazah ammah itu sebetulnya kalau dari kitab aslinya namanya ijazah mutlaqah. Aslinya. Cuma zaman sekarang sudah dikenalnya dengan istilah ijazah ammah. Makanya zaman sekarang ya ijazah ada dua. Secara amalan sehari-hari ada yang ijazah khassah, ada yang ijazah ammah. Yang istidaa, yang ijazah-ijazah yang ketemu sebentar sama syekh itu rata-rata ijazah ammah. Maksudnya ijazah mutlaqah. Begitu. Allahu a'lam. Ada yang tanyakan? Ini adalah ijazah. Jadi ijazah itu lirriwayah, izin untuk meriwayatkan. Izin agar sanad kita tetap tersambung pada matan yang tidak sama, yang tidak arad. Itu intinya. Jadi ijazah lirriwayah adalah izin karena ada beberapa matan yang faut. Ada beberapa matan yang faut, itu inti dari ijazah dalam ilmu riwayah. Maka bedakan antara ijazah dalam riwayah dengan ijazah dalam dirayah atau yang diistilahkan asy-syahadah, sertifikat. Syahadah dengan ijazah itu beda. Ijazah itu izin untuk meriwayatkan karena ada yang faut. Sedangkan syahadah itu adalah kesaksian guru. Begitu. Maka ada perbedaan di sini. Ijazah merupakan pengganti, penambal sama dan al-qiraah, ya kan? Penambal sama dan qiraah. Sedangkan syahadah tidak akan didapatkan kecuali setelah melalui jenjang pelajaran tertentu. Misalnya antum ikut ujian, antum ikut daurah, antum ikut majelis-majelis dirayah, maka dapat syahadah. Begitu. Kemudian al-ijazah bersumber dan disandarkan pada seorang guru karena riwayah itu bersanad. Dan sanad itu bukan ke lembaga, sanad itu ke guru. Adapun syahadah biasanya sandarannya lembaga. Walaupun ada juga syahadah yang dikeluarkan oleh seorang guru kalau diujinya secara personal. Cuma biasanya lembaga kalau zaman sekarang syahadah. Dikeluarkan oleh lembaga apa, sertifikasi apa kan? Oleh lembaga MUI kah? Lajnah kah? Mukri kah? Dan lain sebagainya. Al-ijazah tersusun dengan sanad yang bersambung hingga penyusun kitab. Yang namanya ijazah itu liriwayah, maka pasti ada sanadnya. Sedangkan syahadah terputus pada yang memberikan. Syahadah itu kesaksian guru kepada murid. Ya udah terputus dari gurunya. Begitu. Nggak ada sanad ke atasnya. Kalau ke lembaga berarti terputus pada lembaganya. Makanya kalau syahadah itu untuk
menguji kualitas syahadah ada dua. Yang pertama, lihat bagaimana proses belajar dan ujiannya. Yang kedua, lihat siapa yang mengeluarkannya. Siapa yang mengeluarkan syahadahnya. Begitu. Makanya syahadah yang dikeluarkan UI itu beda jelas dengan syahadah kedokteran UI, beda jelas dengan syahadah yang dikeluarkan oleh kedokteran UIN. Walaupun sama-sama judulnya ijazah S1. Itu syahadah ya. Judulnya ijazah, tapi itu sebetulnya maknanya makna syahadah. Makna syahadah. Jadi ijazah sekolah, ijazah kuliah, sertifikat kursus, apalagi? Itu namanya syahadah secara ilmu riwayat itu namanya syahadah. Itu namanya syahadah. Sebetulnya namanya syahadah. Cuma orang Indonesia bilangnya ijazah. Itu bukan ijazah riwayah kan? Bukan izin untuk meriwayatkan, itu syahadah. Kesaksian dari lembaga bahwa orang ini sudah layak menyandang gelar dokter, misalnya begitu. Kesaksian dari seorang guru bahwa orang ini sudah layak untuk mengajar, misalnya. Itu namanya syahadah. Walaupun judul tulisannya ijazah, walaupun judul tulisannya sertifikat, walaupun judul tulisannya lisens, itu maknanya makna syahadah. Pertanyaan sekarang, kalau begitu, ijazah Al-Quran itu sebetulnya ijazah atau syahadah? Secara makna riwayah, secara makna ilmu riwayah, ijazah Al-Quran itu sebetulnya ijazah atau syahadah? Syahadah sebetulnya. Sebetulnya syahadah. Kenapa? Karena kesaksian guru kepada muridnya. Bahwa murid ini telah memahami Al-Quran, telah memahami tajwid, telah membaca dengan tajwid dan boleh mengajarkan. Sebetulnya dia syahadah, bimanzilati syahadah. Walaupun judulnya ijazah. Cuma karena Al-Quran itu ketika diijazahkan kepada murid, ketika si guru menyaksikan atau apa istilahnya, mengakui kapasitas muridnya, juga sambil meriwayatkan lafaz Al-Quran, maka dalam ijazah Al-Quran walaupun syahadah ada sanadnya, begitu. Jadi digabung antara ijazah izin meriwayatkan dengan kesaksian untuk mengajarkan. Izin untuk meriwayatkan Al-Quran sekaligus kesaksian untuk mengajarkan Al-Quran. Itulah ijazah Al-Quran. Aslinya dia syahadah sebetulnya. Kenapa? Karena ada kesaksian dari guru. Kalau tidak ada kesaksian dari guru itu hanya ijazah saja. Ijazah matan tuhfatul atfal. Ya udah di ijazah saja. Gurunya cuma bilang telah membacakan kepadaku matan tuhfatul atfal gitu kan, dan dia saya izinkan untuk meriwayatkan. Sudah selesai. Begitu. Beda halnya kalau ujian tuhfatul atfal. Ujian diroyah. Maka ini syahadah. Ada pengakuan dari guru. Bahkan kadang-kadang ada nilai dan lain sebagainya. Itu syahadah. Kesaksian dari seorang guru atau lembaga. Begitu. Kalau ada yang masih faut beberapa surah ketika talaqi, apakah sudah bisa mujiz memberikan ijazah sanad? Ijazah sanad, ini istilah yang keliru. Ijazah sanad, ini istilah yang keliru. Jangan dibiasain pakai istilah yang keliru. Bil ada, ijazah sanad, sanad diroyah, itu istilah-istilah yang keliru, jangan dipakai. Ya penuntut ilmu harus paham istilah. Ijazah sanad itu apa? Ijazah sanad itu apa? Izin sanad, apa maksud izin sanad? Izin sanad. Ijazah kan izin. Sanad itu silsilah. Izin silsilah apa coba? Ya, sebagai seorang penuntut ilmu, biasakan untuk menggunakan istilah dengan tepat. Seperti misalnya sebagian orang yang bilang, Ustadz, ada teman pengen nyari calon suami, tapi pengennya ikhwan salaf. Udah nggak ada ikhwan salaf zaman sekarang. Ikhwan salaf itu arti ikhwan zaman dulu, udah nggak ada zaman sekarang. Udah pada wafat semuanya. Begitu. Ini kadang-kadang sebagian orang keliru dalam menggunakan istilah. Agak geli dengernya kalau kita paham bahasa Arab sebetulnya. Bil ada apa? Ustadz pengen belajar bil ada. Pengen belajar dengan cara baca Al-Quran, apa maksudnya? Pengen belajar bil ada. Bil ada isohi, bil ada ilkhuzan, bil ada apa gitu kan. Jadi ketika seseorang telah mendapatkan ijazah Al-Quran dari gurunya, apakah dia boleh mengijazahkan kembali kepada orang lain? Tergantung isi ijazahnya apa. Kan ijazah itu izin. Izinnya apa? Tergantung. Gak tahu Ustaz, bahasa Arab semuanya. Gimana ceritanya? Banyak orang menerima ijazah Al-Quran tapi dia tidak tahu izin apa yang dia dapatkan.
Makanya sekarang saya beberapa ijazah pakai bahasa Indonesia. Udah jelas izinnya apa tuh. Ada yang nanya, Ustadz saya boleh mengijazahkan nggak? Itu apa izinnya saya berikan ke antum apa? Baca kata saya. Begitu ya. Jadi izinnya apa? Izin dari gurunya apa? Apakah izin membaca? Izin jadi guru? Izin meriwayatkan? Izin menguji? Harus tahu izinnya apa. Ijazah itu artinya izin. Hukum asalnya hanya izin untuk meriwayatkan. Hanya izin untuk meriwayatkan. Tapi karena ijazah Al-Quran bimanzilatis syahadah, maka seringkali ijazah Al-Quran itu bukan hanya izin meriwayatkan. Izin membaca, maksudnya izin membaca di tempat umum itu dia sudah boleh jadi imam, sudah boleh tampil di depan umum, secara formal dari gurunya sudah boleh. Atau izin membacakan itu maksudnya apa? Mengajarkan dan mengoreksi orang lain. Begitu, tergantung izinnya apa. Dan juga izin untuk menguji misalnya. Dan izin untuk memberikan ijazah kembali. Nah begitu. Jadi tergantung izin dari gurunya apa. Ya, jangan sampai kita dapat ijazah Al-Quran gak tahu izinnya apa ini. Banyak orang yang begitu. Ustaz, saya kemarin ikut talaki munawabah. Ya terus, boleh gak mengijazahkan orang lain? Lah, ente kok nanya ke saya? Tanya ke guru, antum dapat izinnya apa setelah itu? Begitu ya. Adapun kalau pertanyaannya apakah ijazah bil munawabah ini sah atau tidak, nanti akan kita bahas. Tapi kalau misalnya sudah dapat ijazah dari guru, terus kita boleh atau enggak, ya tanya sama guru kita, kasih izinnya apa. Begitu, ini biasa nih, biasakan kita harus memahami hakikat ijazah. Makanya kenapa bahasan seperti ini penting untuk kita kaji, karena realitanya banyak orang enggak paham. Nerima ijazah punya sanad, tapi enggak paham sanad itu apa. Enggak paham ijazah itu apa. Pertanyaan sekarang, orang punya sanad itu pasti berilmu diroyah enggak? Orang punya sanad pasti berilmu secara diroyah enggak? Enggak. Maka keliru kalau misalnya ada orang zaman sekarang yang bilang, ente kalau nyari ilmu di majelis ilmu, nyari guru yang bersanad. Enggak, apa hubungannya? Nyari yang berilmu, kalau kita pengen nyari ilmu, nyari yang berdiroyah, kalau kita pengen nyari diroyah. Enggak mesti harus nyari sanad. Karena banyak orang yang secara ijtihad bagus, walaupun sanadnya mungkin cuma dapat dari 1-2 guru saja. Rendah lagi sanadnya. Enggak penting. Karena diroyah dinilai bukan sanadnya, tapi pengetahuannya, ijtihadnya. Dan orang yang bersanad, nyambung sanadnya, pertanyaannya, orang yang nyambung sanadnya antara murid guru dengan guru dengan guru, pertanyaannya, apakah dipastikan pemahaman diroyahnya sama 100%? Tidak. Imam Asy-Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik punya madhab, Imam Syafi'i punya madhab. Sanadnya ke Imam Malik secara hadis. Imam Ahmad sanadnya ke Imam Syafi'i. Imam Ahmad punya madhab, Imam Syafi'i punya madhab. Maka keliru kalau misalnya ada orang zaman sekarang yang suka mengglorifikasi sanad. Mengglorifikasi itu apa? Melebih-lebihkan. Ente pasti belajar sama orang yang gak bersanad. Terus kenapa kalau belajar sama orang gak bersanad? Kenapa emangnya? Kenapa masalahnya? Apa masalahnya belajar sama orang gak bersanad? Karena dalam masalah diroyah yang dinilai bukan sanadnya. Pemahamannya, ijtihadnya, diujinya itu dengan argumentasi ilmiah diujinya. Bukan punya sanad atau enggak. Ada orang belajar fikih, penjelasan begini. Gak ada sanadnya nih. Bukan gak ada sanadnya. Sesuai gak argumentasi ilmiahnya? Dalilnya apa? Hujahnya apa? Usul fikihnya apa? Enggak, jangan ngeliat sanadnya dulu. Karena enggak penting. Lain halnya kalau ngomongin pelafalan Al-Quran, redaksi lafaz Al-Quran, itu memang butuh sanad. Argumentasinya sanad dulu. Tapi kalau masalah diroyah, tafsir, fiqih, itu enggak butuh. Sanadnya tabarruk aja. Begitu. Allahu a'lam. Baik. Al-ijazah tidak membutuhkan ujian, karena ijazah cuma izin, enggak butuh ujian. Tapi Ustaz, saya dapat ijazah harus ujian dulu. Itu sebetulnya bukan ijazah, sebetulnya syahadah. Cuma orang Indonesia lebih senang dapat ijazah daripada dapat syahadah. Lebih senang dapat kertas yang tulisannya ijazah daripada kertas yang tulisannya syahadah. Makanya para ulama banyak nulisnya ijazah. Padahal itu aslinya syahadah. Begitu. Sedangkan syahadah mesti diuji. Kenapa? Karena syahadah harus merupakan ada bukti sehingga guru ini yakin bahwa muridnya adalah layak. Harus ada ujian. Makanya ijazah Al-Quran itu sebetulnya syahadah karena ada ujian. Ujian baca dari awal sampai akhir itu kan ujiannya sebetulnya.
Ditanya dulu kadang-kadang, saya ketika baca ke Syekh Baudin ditanya-tanya awal-awal baca tuh. Setidaknya sekitar setengah juz sampai 1 juz itu masih ditanya-tanya. Waladdallin, pas baca Al-Fatihah. Berhenti dulu tanya, mad apa ini? Berapa kadarnya? Kalau bisa disebutkan dalilnya. Tanya dulu. Alif lam mim, mad apa ini? Terus alif lam mim Allahu la ilaha illallah berapa? Itu ditanya pakai bahasa Arab. Pada beberapa tempat itu aja, tapi udah kesananya ya udah sananya enggak. Awal-awal aja, beberapa kali ditanya. Beberapa kali ditanya dulu. Jadi beliau ingin tahu layak enggak nih dapat ijazah Al-Qur'an, dapat syahadah maksudnya kan. Jadi enggak ragu ketika ngasih ijazah Al-Qur'an. Izinnya izin qiraah wal iqra, izin membaca dan membacakan, mengajarkan dan meriwayatkan kembali. Begitu, harus diuji. Enggak bisa tanpa ujian syahadah itu. Sedangkan ijazah enggak butuh ujian. Datang ke Syekh nelfon atau ketemu Syekh minta ijazah amah, udah selesai. Diuji dulu. Apanya yang diuji? Buat apa nguji ijazah? Buat apa nguji ijazah? Ijazah riwayah tidak butuh ujian. Tapi diroyah butuh ujian. Berarti ijazah itu riwayah, syahadah itu diroyah. Ya. Sanad itu riwayah atau diroyah? Riwayah. Maka di antara istilah yang keliru apa? Sanad diroyah. Apa sanad diroyah itu? Ada sebagian orang bilang, yang penting itu bukan sanad riwayah, yang penting itu sanad diroyah. Apa sanad diroyah? Apa sanad diroyah artinya? Sanad diroyah itu berarti sanad pemahaman. Apa sanad pemahaman? Pemahaman itu ijtihadi, ya. Bukan sanad. Sanad itu riwayah. Kadang-kadang banyak orang-orang munculkan istilah-istilah baru yang nggak jelas asal-usulnya. Baik. Al-ijazah tidak memiliki derajat tertentu dalam diroyah. Jadi nggak ada hubungannya orang banyak ijazah itu dianggap orang paling paham, enggak. Dia orang yang bersanad, dia orang yang punya izin riwayah, tapi belum tentu dia paham diroyah. Belum tentu. Maka jangan tertipu. Ya, jangan merasa terpukau, terlalu terpesona dengan orang-orang yang banyak sanad dan ijazahnya. Karena belum tentu diroyahnya bagus. Tapi dia tetap punya kemuliaan dari si riwayah. Karena riwayah adalah gerbang ilmu juga. Cuma jangan sampai antum beranggapan orang yang banyak sanad itu pasti benar. Enggak. Orang yang banyak ijazah itu pasti lurus pemahamannya. Enggak juga. Enggak juga. Pemahaman itu harus ditimbang dengan nalar-nalar ilmiah. Argumentasi-argumentasi ilmiah. Hasan al-Basri punya murid. Wasil bin Atha. Berarti Wasil bin Atha sanadnya nyambung ke Hasan al-Basri kan? Tapi Wasil bin Atha Mu'tazilah. Padahal sanadnya ke Imam Hasan al-Basri. Jadi kalau ditanya, ente dapat hadis dari mana? Dari Hasan al-Basri. Bersanad ke Hasan al-Basri, iya. Tapi apa kemudian Wasil bin Atha dianggap sebagai ulama kaum muslimin Ahlus Sunnah? Bukan. Mu'tazilah beliau, bapaknya Mu'tazilah. Pendiri Mu'tazilah. Ya. Jadi asal muasalnya itu ada orang yang nanya ke Imam Hasan al-Basri. Ya Syekh, orang Khawarij bilang pelaku dosa besar itu di neraka. Orang Murji'ah bilang pelaku dosa besar itu pasti diampuni. Nggak akan masuk neraka, pelaku dosa besar apapun nggak akan masuk neraka, yang penting punya iman. Sebetulnya pelaku dosa besar itu di surga atau neraka. Imam Hasan al-Basri belum ngejawab, Wasil bin Atha udah nyeletuk. Wa huwa fi manzilah baina manzilatain. Bukan mukmin, bukan kafir. Kata orang Khawarij, kafir kekal di neraka. Kata orang Murji'ah, selalu jadi mukmin dosa sebesar apapun. Pasti masuk surga. Murji'ah bilang begitu. Ya. Murji'ah itu orang-orang yang pokoknya antum dosa sebanyak apapun masuk surga, yang penting beriman. Gimana ceritanya? Parah Murji'ah, parah. Makanya Murji'ah itu agak ajaran yang disenangi sama penguasa-penguasa zalim. Karena penguasa zalim mikirnya sezalim apapun saya, yang penting Islam, masuk surga. Iya kan? Begitu. Kemudian Hasan al-Basri belum sempat menjawab, Wasil bin Atha sudah nyeletuk. Wa huwa fi manzilah baina manzilatain. Dia berada di satu tempat di antara dua tempat. Bukan surga, bukan kafir, bukan mukmin. Bukan surga, bukan neraka. Terus di mana? Yang nggak tahu. Imam Hasan al-Basri itu kata siapa? Kata saya lah. Kalian telah menyempal, i'tazaltum, menyempal kalian. Mu'tazilah. Kalian itu menyempal dari kami, dari pemahaman Ahlus Sunnah. Ya udah nggak apa-apa, kita bikin majelis sendiri aja. Dari situlah Wasil bin Atha bikin majelis sendiri. Karena nggak sepemahaman dengan gurunya. Sanadnya ke Imam Hasan al-Basri. Tapi diroyahnya beda jauh. Begitu. Maka ijazah tidak memiliki derajat dalam diroyah. Sedangkan syahadah ada tingkatannya. Bahkan kadang ada nilai A, B, C, D, E, F, G.
Ada yang S, ada yang SS, SSS gitu. Ada nilainya, ada nilai 10, nilai 9, nilai 8, nilai 7. Itu diroyah. Ya, kalau misalnya di kampus ada IPK, ya, dari mulai 1 sampai 4, begitu. Itu namanya diroyah. Diroyah itu ada seperti itu. Atau misalnya kalimat, biasanya kalau diroyah ada yang kalimat. Dengan misalnya telah membacakan kepadaku fulan bin fulan Al-Qur'an yang dengan pelafalan yang sangat tepat, makhraj yang sempurna, itu kan penilaian. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Begitu. Demikian. Imam Asy-Syafi'i itu punya riwayat sendiri. Riwayat Imam Syafi'i itu adalah riwayatnya dari Ibnu Katsir. Imam Maki salah seorang perawinya Ibnu Katsir. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Imam Asy-Syafi'i riwayatnya riwayat Imam Asy-Syafi'i. Riwayat Imam Syafi'i itu punya riwayat sendiri. Begitu. Bukan dari Al-Bazi ataupun Kumbul. Syafi'i adalah perawi ketiga. Kalau misalnya kita pilih orang ketiga sebagai perawi dari Ibnu Katsir, maka tidak ada nama lain kecuali Imam Asy-Syafi'i yang paling berhak untuk menjadi perawi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan baca kitabnya Syekh Taufik Damrah, Qiraah Imam Asy-Syafi'i. Baik. Ini namanya ijazah. Paham ya jadi ya? Secara ilmu riwayah, apa itu ijazah, apa itu syahadah, paham ya perbedaannya. Cuma memang di tengah-tengah kita, ya orang-orang mencampur adukan lah istilah ini. Judulnya ijazah padahal syahadah. Judulnya syahadah padahal ijazah gitu ya, bolak-balik. Begitu. Dan ingat, fokus kita pada esensi, bukan istilah yang digunakan. Jadi esensi ijazah itu apa, esensi syahadah itu apa, mudah-mudahan dapat dipahami. Begitu. Terus, apakah ada cara lain selain as-sama', selain al-qira'ah wal arad, dan selain al-ijazah supaya sanad kita tersambung? Maka ada apa misalnya? Al-munawalah. Apa munawalah itu? Memberikan naskah. Ya. Ayyu'tiya syaikhut taliba kitaban min marwiyatihi ba'dal wusuki bisihatihi mal idni lahu biriwayati sarahatan aw dalalatan. Jadi seorang guru memberikan sebuah kitab. Misalnya, saya ngasih kitab terjemah tafsiriyah ke antum, maka itu sebetulnya sudah munawalah. Antum berhak meriwayatkan seluruh matan yang ada di terjemah tafsiriyah itu. Contohnya begitu. Bahkan walaupun transaksinya jual beli. Antum sah meriwayatkan itu walaupun saya nggak bilang saya ijazahkan. Walaupun antum belum baca. Walaupun antum belum mendengar. Jadi sebetulnya orang yang beli ke saya langsung itu munawalah. Yang langsung ke saya itu sudah munawalah sebetulnya. Begitu, itu namanya munawalah. Memberikan naskah, teks, matan. Atau misalnya ketika saya bagikan PDF di WhatsApp, di Telegram, itu yang bagi ngerti itu sudah munawalah sebetulnya. Cuma banyak orang nggak paham aja. Cuma tingkatan munawalah di bawah ijazah. Kenapa? Karena ijazah ada izin secara lisan. Munawalah kan nggak ada, cuma ngasih aja. Bagaimana Ustaz? Kalau munawalah ditambah ijazah, tinggi berarti. Naik berarti kan levelnya, level ijazah berarti. Kalau tidak ada izin, itu namanya munawalah. Nggak ada lafaz izinnya, itu namanya munawalah. Gitu ya. Kebanyakan ulama menerima keabsahan periwayatan melalui al-munawalah dengan beberapa syarat. Pertama, menghadiri majelis penyusunan kitab atau pengoreksian atau ikrar dari syekh akan keabsahan kitab. Misalnya saya bilang, ini adalah naskah yang saya riwayatkan. Itu ikrar, cukup. Ini adalah versi terbaru pilihan naskah saya, itu udah cukup. Seperti itu. Walaupun kita nggak hadir dalam penyeleksiannya. Al-munawalah diiringi izin untuk meriwayatkan baik secara tersurah maupun tersirat. Kalau tersurah berarti nanti naik ke ijazah, kalau tersirat misalnya apa? Ini adalah naskah saya. Ini adalah periwayatan saya yang antum bisa gunakan untuk diriwayatkan orang lain. Atau yang biasa antum gunakan untuk nanti ketika majelis sama atau majelis kira. Itu kan izin untuk meriwayatkan juga sebetulnya. Cuma tidak secara langsung. Dan kesohihan riwayat, jelas. Antum harus benar-benar yakin bahwa riwayat yang dibagikan syekhnya itu sahih. Begitu, bukan sekadar naskah yang dibagikan doang. Ya, begitu. Allahu a'lam. Gimana? Ya, dipahami ya? Ini munawalah.
Jadi kalau antum dapat kitab, dapat naskah, dapat teks, dapat matan dari guru, maka itu bisa masuk dalam munawalah. Kalau gurunya memang punya sanad atas kitab yang dibagikannya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Cuma banyak orang nggak sadar aja. Apalagi kalau tulisannya sendiri. Oh, itu jelas nyambung banget ke gurunya. Berarti sanad antum itu nyambung banget ke guru. Kalau tulisan gurunya sendiri. Ya. Jadi, itu kan teks tulisan gurunya. Berarti munawalah langsung. Sanadnya dari siapa ya? Langsung dari penulisnya. Antum punya sanad kitab ini nggak? Oh, dapat. Oh, antum diijazahkan? Nggak butuh ijazah. Orang saya dapat langsung dari pemiliknya gitu kan. Kayak gitu. Munawalah. Jazar yang mana? Ya ini juga sama. Modul ini berarti antum secara sanad tulis semua tulisan itu nyambung ke saya gitu. Misalnya gampang yang antum pegang sekarang. Paham nggak? Walaupun saya nggak bilang saya ijazahkan modul Mabadi Ilmu Tajwid, saya nggak bilang begitu, antum sudah dapat munawalah sebetulnya. Walaupun nggak sama secara tuntas begitu, sebetulnya sudah tersambung sanadnya secara munawalah. Atau misalnya terjemah tafsiriyah yang antum pegang kalau antum punya, atau misalnya risalah tajwidiyah, syarah jazariyah yang antum pegang, kan itu langsung dari saya. Ya secara syarah berarti sanadnya nyambung. Ya, cuma nggak penting sanad nyambung ke saya makan. Ya nggak penting sanad nyambung ke saya doang, nggak penting gitu. Begitu. Baik, itu munawalah. Ada lagi selain munawalah, ada namanya mukatabah. Mirip dengan munawalah. Apa itu mukatabah? Ayyaktubas syaikhu au mayyanu ba'anhu bi amrihi syai'an min hadithihi ila talib ma' husulil idni bi riwayati sarahatan au dalalatan. Yaitu seorang guru menulis sebagian riwayat kepada muridnya untuk orang lain. Jadi kalau munawalah itu langsung diberikannya, kalau mukatabah itu ada perantara, itu aja bedanya. Perhatikan ya. Kalau munawalah itu langsung, kalau mukatabah itu ada perantara. Enggak langsung diberikan. Enggak langsung diberikan, begitu. Kebanyakan ulama menilai keabsahan periwayatan melalui mukatabah dengan syarat apa? Guru menulis hadis ya atau riwayat dengan maksud untuk diriwayatkan kepada muridnya, disampaikan kepada muridnya. Tulisan tersebut mesti diiringi kepastian bahwa ia benar-benar datang dari guru. Benar nggak nih datang dari guru? Karena pakai perantara. Misalnya kalau zaman dulu ada stempel, tanda tangan atau diantarkan oleh orang yang terpercaya. Zaman sekarang misalnya ada apa? Kurir, terpercaya nggak? Terpercaya. Maka berarti siapa saja yang dapat buku-buku saya melalui kurir, itu sebetulnya sudah tersambung sanadnya melalui mukatabah. Tapi yang langsung dari saya itu munawalah. Begitu misalnya. Penulis yang diperintahkan oleh gurunya merupakan orang yang terpercaya. Kalau tulisannya tersebut berupa salinan. Ya. Jadi gurunya mendiktekan kepada muridnya, misalnya begitu. Seperti itu. Sebagian ulama memiliki pandangan yang berbeda. Jadi maksudnya berbeda itu sederhana. Misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa munawalah itu langsung, mukatabah itu tidak langsung. Dan ini definisi yang paling mudah lah. Jadi yang namanya munawalah ataupun mukatabah intinya ngasih riwayat, kata Ibnu Taimiyah. Lakinil munawalatu mubasyarah wal mukatabah biwasithah. Munawalah itu diberikan secara langsung, sedangkan mukatabah itu diberikan melalui perantara. Itu aja bedanya. Dan ini adalah definisi yang paling mudah untuk membedakan antara munawalah dengan mukatabah. Terus kalau misalnya PDF dibagikan ke WA atau Telegram, munawalah atau mukatabah? PDF atau naskah apapun itulah dibagikan di Telegram atau WhatsApp. Munawalah atau mukatabah? Parola beda pendapat. Saya nanya ke beberapa guru-guru, ini munawalah atau mukatabah maksudnya? Kata Ustadz Dikrik, kalau misalnya langsung dibuka, munawalah. Tapi kalau misalnya jeda dibukanya lama, jadi mukatabah. Karena udah disimpan oleh cloud. Paham ya? Udah ada perantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya di sini sampaikan, berkaitan dengan pengiriman file melalui pesan elektronik, SMS, WhatsApp, Telegram, email, kebanyakan ulama kontemporer masukkannya dalam mukatabah. Kenapa masukkannya dalam mukatabah? Karena ada perantara berupa program-program tadi begitu. Cuma sebagian diantaranya menilai apabila pesan atau file tersebut langsung di muka dalam waktu yang singkat sejak pengiriman dilakukan, maka ia dapat terhitung al-munawalah karena dianalogikan dengan delay yang ringan pada saat majelis live atau online. Begitu. Ini kata guru-guru kami ketika di majelis-majelis riwayah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya?
Iya betul. Kalau konteks ketersambungan sanadnya, konteks riwayahnya. Antum tadi bukanya langsung atau enggak? Oh enggak, oh berarti mukatabah antum, belum munawalah antum. Levelnya di bawah saya munawalah. Yang lain bilang, oh saya ijazah. Oh saya sama-sama arad gitu, gitu ya. Yang paling tinggi mana? Sama dan arad. Maka sebetulnya orang yang sudah melakukan majelis sama, orang yang sudah melakukan majelis qiraah, butuh ijazah enggak? Sebetulnya enggak butuh. Sebetulnya enggak butuh ijazah. Karena itu lebih tinggi dari ijazah. Loh terus ngapain Ustaz kalau ada orang setoran dikasih ijazah? Karena kadang orang pengen dapat bukti tertulis bahwa dia itu udah setoran, bahwa dia itu udah ikut majelis sama. Maka itu hadiah aja dari gurunya. Penegasan. Ijazahnya ijazah penegasan. Ijazah taukid berarti. Bahwa dia benar-benar telah membaca, bahwa dia benar-benar telah mengikuti majelis sama. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini yang disepakati oleh para ulama sahih. Tersambung sanadnya. As-sama' al-qira'atu wal-arad, al-ijazah, al-munawalah, al-mukatabah. Ini antum belajar ilmu hadis, ilmu riwayah. Bagus. Ada cara lain nggak selain itu? Ada, tapi para ulama beda pendapat. Apa itu? Di antaranya yang pertama adalah al-i'lam. I'lam itu apa? I'lam itu gurunya ngasih tahu, saya punya sanad ini, saya punya sanad itu, saya punya sanad ini, saya punya itu aja. Kayak gitu doang. Alhamdulillah saya punya sanad Sahih Bukhari, alhamdulillah saya punya sanad Sahih Muslim, alhamdulillah saya punya sanad ini, alhamdulillah saya baca pada ini, itu i'lam, pemberitahuan doang. Muridnya ngira, oh berarti saya dapat sanad juga dong karena gurunya ngasih tahu. Enggak. Para ulama mengatakan enggak, itu cuma lagi ngasih tahu doang. Ya. Enggak ada izin, enggak ada apa-apa. Ya, ini pemberitahuan aja. Maka tidak tersambung otomatis sanadnya cuma gara-gara ngedengar guru kita ngumumin hal seperti itu. Yang kedua wasiah. Apa itu wasiah? Wasiah itu berarti pesan yang disampaikan ketika dia sudah meninggal dunia. Ketika dia sudah meninggal dunia maka sanad terputus. Misalnya ini ada kitab hadis, tolong nanti kasihkan ke si fulan kalau saya sudah meninggal. Enggak bisa. Terputus duluan sanadnya. Itu wasiah namanya. Walaupun mirip dengan mukatabah kan. Nyampe, ini ada pesanan dari Syekh Fulan, beliau sudah meninggal, katanya dikasih ke antum. Ya telat, nggak tersambung sanadnya. Wijadah itu maksudnya. Ya. Wasiah itu mirip dengan wijadah. Kemudian juga wijadah, ya. Yaitu seorang murid yang menyandarkan sebuah hadis atau periwayatan pada seorang penyusun kitab dari sebuah kitab yang dibacanya, ditemukan. Baik penyusunnya hidup sezaman atau tidak. Para ulama sepakat bahwa wijadah tidak termasuk periwayatan, melainkan sekadar penukilan biasa. Penukilan biasa saja, bukan riwayat. Termasuk dalam wijadah adalah rekaman dari majelis-majelis sama. Nah itu wijadah masuknya. Baik berupa rekaman audio, video, transkrip majelis yang ditulis di forum-forum, maka periwayatan yang disandarkan pada rekaman tidak sah menurut kesepakatan para ulama. Ada majelis sama tapi rekaman antum ikutin, nggak dapat. Ya, rekaman majelis sama nggak bisa. Rekaman majelis qiraah nggak bisa. Walaupun antum dapat faidah diroyah tapi secara riwayah tidak tersambung. Begitu. Baik. Anda tanyakan sampai di sini? Dipersilakan apabila ditanyakan. Sama dan qiraah ini para ulama beda pendapat ya, mana yang lebih utama. Kalau Imam Malik mengatakan qiraah lebih tinggi. Imam Malik mengatakan qiraah lebih tinggi. Makanya orang zaman dulu murid-muridnya Imam Malik kalau ingin dapat sanad hadis muwatta itu bukan Imam Malik yang baca. Tapi murid yang baca. Seperti Imam Asy-Syafi'i, saya membaca kepada Imam Malik. Bukan saya mendengar Imam Malik. Bukan sami' tuh, tapi qara' tuh. Termasuk muridnya Imam Malik yang lain Yahya bin Yahya. Maka selalu qara'tu, bukan sami'tu. Tapi kebanyakan ulama menilai sami'tu lebih tinggi. Begitu. Ya, yang pertama sama, yang kedua qiraah, kemudian ijazah dulu. Mukatabah. Itu yang disepakati keabsahannya. Yang i'lam, wasiyah dan wijadah ini para ulama mengatakan tidak sah tersambung sanadnya, tidak tersambung sanadnya. Begitu. Kebanyakan ulama melihat tidak tersambung sanadnya. Memang di situ nggak ada kan? Ya urutannya sesuai itu.
sesuai dengan babnya urutannya. Ada yang tanyakan? Kalau tidak lihat langsung wajahnya, khawatirnya yang memberikan ijazah adalah setan. Jadi harus melihat wajah. Kalau memang kita ragu, maka ijazahnya nggak sah. Kalau kita ragu atau enggak? Kalau kita punya keraguan, yang nggak sah berarti. Karena kita ada keraguan bahwa dia adalah syekh tersebut. Tapi kalau kita yakin, nggak ada ya, nggak masalah. Iya, dalam pelaksanaannya nggak mutlak. Kalau kita yakin bahwa fulan tersebut adalah fulan, sudah selesai. Begitu, ya. Tapi kalau kita ragu, ini fulan atau bukan sebenarnya sih? Nah, maka nggak sah. Kenapa? Karena kita ragu. Begitu. Jadi apakah wajib melihat wajah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika meriwayatkan hadis kepada para sahabat nggak pernah ketemu langsung kecuali kalau ketemu ponakannya. Aisyah selalu meriwayatkan dari balik tembok, dari balik pintu. Jadi diketok nanti para sahabat. Ummul Mukminin, kenapa? Boleh nggak kita sholat jenazah di dalam masjid? Boleh. Misalnya begitu. Nabi bilang begini. Oh iya, dah selesai. Misalnya begitu. Kecuali kalau keponakannya. Siapa? Abdullah bin Zubair. Enggak, yang sering datang ke Aisyah. Urwah. Kalau Urwah datang ke Aisyah. Tok-tok masuk. Hadis. Kayak gitu. Ya. Makanya para ulama mengatakan talaqi atau periwayatan online itu sah sebagaimana dahulu para sahabat dihalangi oleh tembok. Begitu. Ketika meriwayatkan hadis dari Aisyah. Demikian. Allahu a'lam. Apakah ada kemungkinan jin yang meriwayatkan? Ada, tapi langka kemungkinan ini. Langka kemungkinan seperti itu, langka. Langka terjadi. Nanti tinggal dipastikan ke syekhnya kan, Syekh tadi malam benar hadir apa enggak kan gitu. Sederhana sebetulnya, ditakkid. Kata syekhnya benar saya yang hadir, ya udah selesai. Kalau kita ragu, kalau kita yakin ya enggak perlu, selesai. Karena kita manusia hanya dinilai berdasarkan zahirnya. Ya, nahkum bidzahir. Karena zahirnya adalah Syekh fulan, ya sudah kita yakini Syekh fulan. Bahkan kalaupun melihat wajahnya, kalau dia jin mah bisa aja menyerupai. Iya kan? Jin bisa menyerupai manusia kan 100% atau minimal 99%. Jadi nggak menjamin juga melihat wajahnya itu bukan jin. Kalau alasannya itu. Iya kan? Banyak kasus kan suami yang muja tahu muja? Suami yang punya khodam. Seorang suami punya khodam, akhirnya jinnya iseng nyamar jadi suaminya, mendatangi istrinya. Itu kan banyak kisah-kisah seperti itu, kisah nyata. Iya kan, istrinya bilang, loh baru tadi udah minta lagi, kata istrinya. Wah gak sopan si khodam itu kan. Iya, itu salah sendiri gara-gara miara jin. Berarti istrinya saja yang bertahun-tahun hidup seranjang dengan suaminya saja nggak kenal gitu bahwa itu bukan suaminya. Saking penyerupaannya luar biasa dari si jin. Ya jin kemana-mana bareng gitu kan. Langkahnya, suaranya ditiru. Biasanya kalau khodam itu perjanjian, sihir ya. Perjanjian sama jin lah. Sihir. Iya, ada sebagian orang yang bisa berkomunikasi sama jin. Itu haram tapi. Kalau untuk hal-hal yang diharamkan haram. Sebetulnya boleh nggak minta bantuan jin? Sebetulnya boleh kalau kita memang benar-benar bisa komunikasi tanpa ritual-ritual tertentu. Karena ada sebagian orang yang bisa berkomunikasi sama jin tanpa ritual. Orang-orang indigo. Itu nggak apa-apa. Itu asli. Sebetulnya penyakit sebetulnya. Karena normalnya nggak bisa. Normalnya itu kita nggak bisa komunikasi sama jin. Normalnya bisa nggak bisa. Orang normal itu nggak bisa komunikasi sama jin. Berarti kalau ada orang bisa komunikasi sama jin, cuma dua kemungkinan. Nggak normal atau sihir. Begitu.
Kecuali kalau jinnya nampakkan diri jadi manusia. Baru kita bisa ngobrol sama dia. Bentar, ente jin kayaknya nyamar jadi manusia. Seperti Abu Hurairah yang melihat jin di lumbung gandum. Ya, itu jin. Setan itu sifat. Nggak ada makhluk namanya setan, nggak ada. Makhluk itu manusia, jin, dan malaikat. Ya. Setan itu adalah sebutan. Makhluk-makhluk yang jahat itu namanya setan. Begitu. Ente jin kayaknya ya. Tahu, dibanting. Jadi zaman dulu para sahabat kalau ngelihat jin nyamar jadi manusia dibanting. Kejar-kejar. Ya gelagatnya beda. Bisa jadi penyerupaannya nggak sempurna, misalnya jinnya jelek wajahnya gitu kan. Ini manusia apa jin? Kalau jin saya banting nih. Kayak gitu. Banyak riwayatnya, tuh bisa baca riwayat-riwayat sahih para sahabat kebanting berantem sama jin itu. Nggak ada harganya berarti jin zaman dulu sahabat. Di kita aja jin ngejar-ngejar kita, padahal di zaman sahabat kita ngejar-ngejar jin yang menyerupai manusia itu. Nah kalau misalnya jinnya menyerupai manusia terus kita ngobrol biasa minta tolong, tolong ambilin pulpen, ya nggak apa-apa itu mah. Nggak apa-apa kalau begitu, nggak apa-apa. Maksudnya nggak syirik gitu. Bukan sihir itu kan. Ada jin yang jadi manusia, terus kita nyuruh jin ambilin minum. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Kayak kita minta tolong ke manusia biasa aja. Cuma kalau konteksnya ada ritual-ritual tertentu maka itu haram. Jadi kalau misalnya ada alasan kalau nggak ketemu langsung khawatirnya jin, ketemu langsung aja bisa jadi jin mah nyamar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi agak kurang masuk kalau bagi saya alasannya. Karena jin bisa menyerupai orang lain dengan rupa yang perfect lah begitu. Demikian. Khair? Mujiz memberikan ijazah pada mujaz. Mujiz memberikan ijazah pada mujaz. Mujiz itu pemberi, mujaz itu penerima. Ya tergantung, itu mah hak prerogatif dari mujiz, mau ngasih izinnya izin apa. Hak prerogatif mujiz itu tergantung mujiz maunya ngasih apa. Makanya sebagian ulama ngasih izinnya izin qiraah, dunal iqra. Cuma boleh baca doang tapi nggak boleh mengijazahkan kembali. Itu kan ada. Ya pokoknya dalam riwayah itu izin yang diberikan itu tergantung gurunya apa. Begitu. Makanya kalau misalnya kita dapat ijazah, baca ijazahnya apa izinnya. Iya, isinya apa? Jangan nanya, Ustaz saya dapat ijazah, ini buat apa? Kalau misalnya ente nggak paham, dapat ijazah buat apa? Ngapain nyari ijazah? Ya ngapain nyari ijazah? Kalau nggak paham ijazah buat apa, ngapain nyari ijazah? Begitu. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ijazah diroyah, apa pengakuan atas apa dari gurunya nih? Ini syahadah atas apa bagi saya? Pokoknya saya dapat ijazah diroyah aja. Apa gitu? Apa ijazah diroyah? Kadang-kadang orang nggak paham. Ya, ikut-ikutan lagi ngasih ijazah ke orang lain pakai bahasa Arab cuma kopas, dari gurunya diganti namanya doang. Dia nggak paham isinya, dia ngasih ke orang pun nggak paham juga. Aduh, inilah yang terjadi hari ini. Ya, makanya saya beberapa ijazah terakhir itu ke bahasa Indonesia. Saya paham izinnya apa. Begitu. Baik. Bagian terakhir dalam permasalahan ijazah. Al-ijazah fil Quran. Agak panjang nih. Sekarang atau habis istirahat? Sekarang atau habis istirahat? Habis istirahat aja ya, supaya nggak terpotong. Baik. Kita istirahat setengah jam ke depan, kita lanjutkan nanti ba'dar raha ijazah fil Quran. Khusus ada sedikit perbedaan antara ijazah riwayah dalam ilmu hadis dengan ijazah Al-Quran yang diterapkan hari ini. Karena seperti yang disampaikan bahwa ijazah Al-Quran hakikatnya syahadah sebetulnya. Tapi ada sanadnya juga. Begitu. Bagaimana kemudian
status ijazah Al-Quran, mendapatkan ijazah, pengijazahan dalam Al-Quran dan sebagainya yang diterapkan hari ini, kita bahas insyaAllah ba'dar raha. Fanaktafi bihadha walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.